Dipersembahkan oleh Majelis dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya mohon izin berdasarkan majelis kan, omon-omon. mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Semoga sejarah mencatat dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kami berada di sini dengan niat sederhana, ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Sukmanya yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Sebagai dasar membatalkan pemilu Ya, hanya karena sudah. keahlian beliau. Belum dijawab majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Pak Asim tidur ya? Selamat malam, adu gengsi saksi maupun ahli di Mahkamah Konstitusi kami angkat sebagai judul di catatan demokrasi malam hari ini karena fase ini masih terus bergulir sampai dengan tanggal 22 nanti. Kita tunggu bersama karena tadi baru saja dihadirkan dari pemohon 03 yang menghadirkan saksi maupun ahli. Meskipun ada perdebatan, bahkan dari pihak 02 langsung membantah. Ini apa sebenarnya kapasitas ahli psikolog maupun filsafat yang dihadirkan oleh tim Ganjar Mahfud. Korelasinya, relevansinya mana dengan perkara hukum terkait sengketa Pilpres? Kenapa bawa-bawa perihal moral? Itu yang tadi dipertanyakan Maria ya. Moral dan juga etika. Selama 2 hari terakhir memang persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ini ramai diperbincangkan di media sosial dan juga di berbagai media. Tak main-main juga yang kemudian dihadirkan di persidangan adalah para saksi ahli dengan berbagai data-data saintifiknya, yang kemudian apakah hal-hal yang disampaikan, fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan tersebut selaras dengan fakta-fakta hukum dan bisa kemudian menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Kita akan bahas total di catatan demokrasi malam hari ini pemirsa. Sudah hadir sejumlah narasumber kami pun juga kemudian menghadirkan mahasiswa dari Universitas Pamulang dan juga Universitas Bakri. Tepuk tangannya mana mahasiswa? Mengikuti ya kemarin jalannya seperti apa hingga hari ini? Karena sidangnya seharian di Mahkamah Konstitusi. Bahkan besok masih berlanjut teman-teman, kami berharap Gen Z milenial juga membuka matanya lebar-lebar untuk memperhatikan. Di sana ada Battle of Lawyers. Wow, jagoan pendekar hukum semua yang hadir ya. Hadir semua di sana. Kalau gitu kita juga perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir ada Bang Kodari, pengamat politik. Selamat malam Bang Kodari. Halo. Selamat malam. Seru ya Bang? MK? Seru MK? Seru. Ya, kalau nonton di TV nggak ngantuk sih. Kalau di MK aku ada yang tidur. Nah itu dia. Oke, di sampingnya juga ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Halo adik-adik mahasiswa. Kirain warga Jakarta Timur mana suaranya? Tadi sudah aman suara. Sudah aman ya. Kami mulai juga kampanye menghadirkan buat 5 tahun lagi. Kami juga menghadirkan Bang Mustafa Narawardaya, juru bicara THN Amin, Anies Mohaimin. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Salam keadilan. Dan juga ada Bang Firman Jaya Daily, Wakil Deputi Hukum TPN PHPU Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam Bang Firman. Kita langsung saja ke 03, ke Bang Firman. Bang Firman, karena hari ini pemohon yang menghadirkan ahli maupun saksi dari tim Ganjar Mahfud. Kami ingin tahu alasan menghadirkan ahli psikolog maupun filsafat yang tadi
dianggap oleh Hotman Paris sebagai tim pembela Prabowo Gibran nggak masuk akal. Sempat udah ada statement juga. Bahkan ada kata-kata yang menurut kami cukup lantang juga. Nggak tahu diri Bang katanya Bang. Silakan Bang Firman. Iya, karena sebetulnya kita semua harus menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan soal ketatanegaraan ya. Jadi sangat berbeda secara diametral dengan badan peradilan umum. Jadi mungkin jikalau ada perspektif yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, maka tentu kami bisa memahami karena mungkin masih belum bisa melihat soal sosok badan peradilan dalam bentuk Mahkamah Konstitusi ini, bahwa tidak hanya sebatas soal kepidanaan dan keperdataan, tapi justru malah ruang bagi penguatan politik konstitusional demokratik. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya bagian dari upaya kami sebagai tim hukum prinsipal 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, untuk menghadirkan sejumlah saksi untuk memaknai soal pendalilan kita, pembuktian kita. Dari perspektif pembangunan demokrasi konstitusi dalam kaitan dengan pemilu, pilpres, maka memang itu tidak lepas juga soal etika politik. Kemudian dari pendekatan misalnya etika, karena memang yang kita mohon sasar awal adalah soal nepotisme, di mana nepotisme, politik nepotisme itu membuka ruang bagi adanya abuse of power, maka ada intervensi kekuasaan. Jadi kami memang sengaja menghadirkan Profesor Frans Magnisuseno untuk meletakkan soal ini dalam perspektif etika moral bangsa, bahwa ada kaitan langsung tidak sebagai bagian dari soal materi hukum, tapi kami ingin menempatkan soal ini dalam perspektif politik, etik, moral bernegara. Tentu hakim mahkamah nanti yang menilai dan juga masyarakat umum yang menilai. Tapi dari sudut pandang kami, kehadiran ini semakin menunjukkan, memastikan, memaknai apa yang menjadi materi permohonan kami. Jadi tidak ada persoalan bagi kami. Bahkan kami bersyukur malah Frans Magnisuseno bersedia hadir dan menyampaikan pandangan-pandangan jernih dan objektif. Demikian. Ya, tapi kan kemudian kalau kita lihat justru dianggap oleh pihak terkait itu tidak mewakili dalil-dalil yang telah disampaikan. Mengapa kemudian membahas etika dari seorang presiden? Iya, pandangan Mbak persis seperti Hotman Paris, 100%. Makanya saya tanyakan kembali, respon Anda seperti apa? Itu kami bisa memahami pandangan kalau disampaikan, tapi makanya kita serahkan kepada hakim mahkamah menilai. Tapi dari sudut pandang kami, bahwa ini perlu didasari dari aspek strategi etik moral bernegara kita. Bahwa nanti itu ada kesesuaian, biarlah hakim menilai. Bahwa nanti misalnya juga kurang sesuai, itu biarlah hakim menilai. Tapi menurut kami yakin, seyakin-yakinnya, paling tidak itu bisa memberikan perspektif arah awal kepada pembangunan demokrasi konstitusi kita. Menurut dalam hal ini studi kasus adalah soal pilpres, pemilihan umum. Karena pemilihan umum tidak sekedar pemilu, tapi juga harus dimaknai bahwa sejauh mana dia membangun kualitas etik moral bernegara kita. Saya kira dalam posisi itulah pendirian etik politik bernegara kami letakkan. Begitu. Bahkan Bang Firman, kalau kami rangkum dari yang kemarin, Bang Firman, ada pernyataan juga dari 03, seharusnya pasangan 02 ini mendapatkan 0 suara dari 38 provinsi. Itu yang disampaikan oleh salah satu tim hukum dari Ganjar Mahfud, Bang Firman. Landasannya apa, Bang Firman? Kami kan sudah menyampaikan itu, bukan lagi hanya secara administratif. Memang kami membangun dari sudut pandang bahwa dari awal kami menyebut dua hal, yaitu ada pelanggaran TSM dan yang kedua adalah soal kualifikasi pasangan calon. Itu berarti kami juga memohon dalam petitum untuk diskualifikasi, maka kami berangkat dari perspektif maka itu 0 itu loh. Jadi jangan dilihat dari aspek pendekatan soal pemilu yang sudah menghasilkan hasil perolehan suara, tapi kami melihat bahwa sebetulnya keberadaan pasangan calon itu dalam kaitan dengan bahwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai persyaratan pasangan calon. Itu yang kami utarakan. Jadi kami identikan itu dengan 0. Nah, tentu juga kami menyerahkan kepada 02 baik terkait maupun termohon KPU dan terutama pada giliran ada hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai itu. Ruang ini kan semua tergantung kepada hakim mahkamah. Jadi itulah argumen pendekatan kenapa kami menyampaikan demikian. Demikian. Bang Habib, kalau begitu, tadi sampaikan sudah tepat semua saksi-saksi yang dihadirkan sesuai dengan dalil yang diajukan. Tapi kenapa kemudian tim hukum Anda bilang ini semua omon-omon, makin tertawa saya justru. Ya, terima kasih tadi dikonfirmasi langsung oleh senior saya Bang Firman Jayadeli bahwa memang apa yang disampaikan tidak ada kaitan langsung dengan masalah yang dipersoalkan.
pintu awal politik enggak, demokrasi. nanti makanya saya ngomong dulu boleh? Ya. Silakan Bang. Jadi sejak disusunnya permohonan, saya sudah baca, lalu disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum, kemudian ahli dan saksi dihadirkan oleh kedua belah pihak, kita bisa melihat bahwa memang tidak ada hal-hal yang faktual, hal-hal yang terkait langsung dengan pokok persoalan, dengan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat misalnya soal dua-duanya mempersoalkan keabsahan Gibran sebagai cawapres. Ya, kita tahu sekali bahwa ternyata hal tersebut tidak pernah dipersoalkan kedua paslon ini pada saat yang tepat. Karena harusnya itu kan disengketakan dalam namanya sengketa proses. Kita sudah mendengar Bawaslu menyampaikan keterangan, ya kan? Tidak ada satupun disebut bahwa ada pihak dari salah satu ini yang mengajukan yang namanya sengketa proses. Ingat, sengketa proses bukan pelanggaran administrasi, bukan pelanggaran pemilu. Itu tidak ada. Nah, lalu ya tadi soal kemarin kan soal bansos, tadi juga soal bansos selalu dihadirkan ahli yang seolah-olah menjudgment, ya, memberikan narasi subjektif analitis yang sifatnya mereka sebut kualitatif. Padahal kalau kita bicara di MK, satu memang kita bicara harus kuat ya, faktualisasinya, relevansi antara hal yang dituduhkan secara teknis, secara langsung dengan rumusan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, Mbak Maria ya, kalau saya baca dan bandingkan alat bukti permohonan dan alat bukti dalam perkara ini sama persis ya dengan 2019. Bedanya tipis saja, waktu itu nggak ada persoalan cawapres saja. Waktu itu ada persoalan situng, sekarang namanya sirekap. Ya. Waktu itu ada persoalan bansos, sekarang bansos. Waktu itu ada tuduhan soal keterlibatan beberapa menteri, Cahyokumolo, di Antara, ya kan? Sekarang ada lagi. Waktu itu ada tuduhan keterlibatan kepolisian, ya, bikin grup WhatsApp dan lain sebagainya. Sekarang ada lagi tuduhannya. Apa yang diputus oleh mahkamah terhadap dalil-dalil? Karena sebagian, ini di halaman 1838 sampai 1840. Putusan yang kemarin, karena sebagian besar hal yang didalilkan oleh para pemohon dalam permohonannya adalah domain Bawaslu, maka perlu dilihat 3 hal. Yang pertama, apakah ya mereka sudah membuat laporan ke Bawaslu? Oke, kalau belum membuat laporan, intinya ya salah sendiri. Kedua, apakah sudah buat laporan ke Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Terlepas apapun putusan Bawaslu, apakah diterima, apakah ditolak karena alasan formil, apakah ditolak alasan material, ya, apapun putusan Bawaslu itulah harus dihormati menurut mahkamah waktu itu. Yang ketiga, apakah sudah dilaporkan Bawaslu, sudah ada registrasi, tetapi tidak ada tindak lanjut sama sekali oleh Bawaslu. Inilah yang baru bisa mungkin dijadikan ini di MK. Nah, kalau hal ihwal yang dilaporkan, ya kan ya, bansos dan lain sebagainya, saya pikir kalau kita mengacu kepada keterangan tertulis Bawaslu yang disampaikan dan dibacakan secara lisan oleh Ketua Bawaslu, tidak ada yang memenuhi kriteria yang ketiga. Dilaporkan tetapi tidak ditindaklanjuti. Memang banyak laporan terhadap 3 paslon, tapi Bawaslu secara detail menjelaskan ya kan status laporan-laporan tersebut. Apapun ya, kalau mengacu kepada putusan MK yang kemarin, ada yang tidak memenuhi syarat formil, ada yang tidak memenuhi syarat material, terkhusus ya soal pencawapresan Gibran, tidak pernah diajukan sengketa proses, tetapi pernah dilaporkan. Apa putusan Bawaslu? Bukan pelanggaran pemilu. Nah, sehingga ketika ini dipersoalkan, menurut saya ya kita sudah tahu hasilnya. Ya dengan tidak takabur ya hampir mirip-mirip dengan yang 2019. Sekalipun mereka punya bukti, Bang, punya data yang akan digelontorkan. Ya makanya tadi yang disampaikan oleh Bung Firman, buktinya itu kan analisa pendapat subjektif transmagnis misalnya ya terhadap fenomena yang terjadi ini. Di dalam hukum itu kita bicara hal yang faktual. Keterkaitan secara langsung, relevansi secara langsung, adanya perbuatan yang melanggar hukum ya dengan keuntungan yang diambil oleh paslon secara langsung. Kalau dahulu lebih ekstrim Pak sebetulnya tuduhannya.
2019. Lebih ekstrim kenapa? Karena yang dituduh menggunakan kekuasaan adalah presiden incumbent sendiri. Waktu itu ada juga yang namanya rapel terhadap penyelenggara pemilu, ya, kenaikan gaji PNS dan lain sebagainya. Dituduhkan secara langsung karena presidennya incumbent kan ya. Dibuat dengan menguntungkan, tetapi apa putusan mahkamah? Tidak terbukti adanya pelanggaran hukum dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Sehingga nggak bisa dikaitkan ini adalah pelanggaran yang akan menguntungkan paslon incumbent pada waktu itu. Tapi sesungguhnya Bang Habibur Rahman rasanya kurang pas saja karena kan sidang masih berlangsung. Bang Habibur Rahman kesannya sudah mematahkan itu di tengah jalan. Sesaat lagi Bang Habibur kita Rahman. kan bicara kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa, tetaplah bersama kami. Tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof. Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya, bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur, ya kan? Sesederhana itu. Politik itu has become too personalized. Jadi tokoh itu memainkan peran yang penting. Tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Ya. Nah, kami juga sudah mendengarkan ahli yang mencoba melakukan anatomi terhadap Sirekap, terhadap penggunaan data aplikasi IT yang dilakukan oleh KPU. Tentu kami melihat KPU merasa keberatan dengan testimoni, ya, keterangan ahli tersebut. Tapi kita akan uji lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Terus dibawa dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing dengan itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Ya, belum lagi Sirekap dipersualit. Sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omon-omon. Ya, tadi keterangan konferensi pers yang digelar pada hari ini. Bang Nahra, melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris tidak jauh berbeda dengan kemarin begitu. Oh, banyak omon-omon, saya kemudian justru banyak tertawa dan tidak masuk akal. Respon Anda seperti apa? Ya, kalau saya sudah hafal dengan tipikal apa tuh namanya? Bang Hotman. Kok sama Bang cincinnya Bang? Sama persis. Sama. Saya sudah hafal itu. Di sidang MK maupun sidang pidana sama aja begitu modelnya. Dan sidang kali ini membuktikan ya, banyak orang yang bergelut dengan hati nuraninya sendiri. Ini tidak terdapat pada 01, 03, 02 yang banyak pengacara. Lihat tuh, Bang Hotman itu beberapa bulan lalu masih nyindir-nyindir, masih nyinyir pada Gibran. Soal pencalonan Gibran, wah ini di acara hot room-nya itu udah viral itu kan. Tapi di sidang ini dia membela Gibran dengan berbagai dalih. Terus selanjutnya Bang Yusril. Itu tanggal berapa ya? 7 kalau nggak salah bulan 10 2000 tahun-tahun lalu. Sebelum bergabung dengan 01 sebagai pembela. Itu beliau di sebuah hotel di sebuah acara cerita. Saya datang ke seorang tokoh. Tokoh itu ngomong ke saya kata Yusril ini. Sril, ini pemilu sayang anak katanya. Videonya juga viral tuh. Tapi yang ingin saya katakan, Yusril waktu itu ngomong, kalau saya jadi pihak Gibran, saya nggak akan mencalonkan diri dan mundur. Itu sebagai bentuk kenegarawan. Jadi itu bentuk kebesaran hati sebagai negarawan untuk tidak terlibat dalam konflik politik yang melibatkan keluarga. Yusril. Tapi sekarang coba, ya memang itu secara etik melanggar. Ya, tapi secara hukum itu kepastian hukum. Karena namanya pengacara itu kayak Bang Habibur Rahman ada aja alasannya itu, alibinya ada aja. Nah seperti itu. Jadi kemarin bilang Bang Hotman itu dalam sidang ngomong gini, sebelum sidang ya,
01 mengajukan tuntutan soal bansos. Kata Bang Hotman, itu cukup dibalas dengan satu paragraf. Apa itu? Bahkan satu kata doang itu. Bahwa bansos itu sah. Selesai katanya. Enggak selesai juga. Maksud dengan satu kata, satu paragraf, enggak juga. Panjang ceritanya. Buktinya hakim juga memanggil Pak Muhadjir Effendi, Menteri PMK, siapa itu namanya? Bu Rismarini dipanggil juga. hari Jumat nanti, Bang. Iya, Jumat nanti. Artinya nggak seperti yang diomon-omonkan Saudara Hotman Paris. Katanya cuma bisa dibalas dengan satu kata, satu paragraf. Nggak begitu di MK. Bahkan kemarin di waktu kami mengajukan ahli, tanya dia, apakah pernyataan Anda sebagai ahli ini akan disetujui oleh, akan di-assign oleh MK? Yaitu yang jawab bukan ahli dong. Yang jawab adalah ketua MK, maka dia bilang Pak Suhartoyo itu, nanti kami yang mempertimbangkan, bukan ahlinya. Karena pertanyaan Anda itu bukan untuk dia sebenarnya, untuk ketua MK. Jadi dalam sidang ini banyak orang kejebak karena berusaha untuk menutupi kegalauan. Ya, kegalauan, apalagi setelah Pak Suhartoyo menyatakan akan memanggil 4 menteri dengan ketua DKPP. Wah, itu semakin goyah itu. Mungkin Pak Abdurrahman mulai besok harus banyak healing ya, supaya tidak galau, tidak panik, tidak apa. Karena ini perubahan di MK ini luar biasa. Banyak orang mengatakan ini kayaknya berbeda ini. Bang Nahra, berbeda menurut Anda. Tapi tadi Bang Habibur Rahman sampaikan justru berbedanya dengan 2019 kali ini justru banyak persepsi, banyak yang disampaikan tuh kurang data gitu. Oke, jangan kurang data, nggak nyambung sekalipun secara langsung dengan materi pokok pikiran. Nggak apa-apa, gini, seperti yang 03 nih Pak, siapa namanya? Firman. Bukan, yang saksi ahli, siapa tuh namanya? Hamdi Muluk. Bukan, yang rambut putih. Romo Magnis. Jadi Kemenkuis kan. Saya ambil satu buku ini ya, namanya Thomas Likona. Ini penting nih, Thomas Likona ini. Mengatakan, negaramu itu kalau sampai satu hal ini hilang, bubar negaramu itu. Apa coba? Hilangnya pedoman moral. Maka dari itu kenapa Franz Marxist baru ngomong seperti itu? Ya karena mungkin ya, dengan menyampaikan transfer knowledge tentang etika, tentang dasar-dasar adab, itu MK akan mengambil keputusan yang mungkin ya berdasarkan adab. Kenapa? Ya MK sebelumnya dirusak. Dirusak oleh siapa? Anwar Usman dan kawan-kawan. PP 90. Putusan 90. Nanti dulu, ini bagian saya dulu. Maka dari itu saya tidak kaget ya. Kemudian putusan yang perkara 90 itu. Bang, ditanya Bang tadi kawan-kawannya siapa Bang Mustafa Nara? Kawan-kawannya siapa? Pak Suhartoyo, Bu Eni gitu. Ya terserah aja, pokoknya dia sendiri. Dia kan ketua MK. Jadi ini sudah rahasia umum bahwa MK telah dicoret dengan tinta hitam oleh Anwar Usman. Dan kawan-kawan. Dan itu perlu MK itu mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan materi-materi tentang adab, tentang etika. Karena pelanggaran etika sudah super berat sehingga dicopot dari jabatan. Oleh karena itu saya berharap Pak Suhartoyo ini saatnya membalas dengan kebaikan, menjadi pahlawan untuk menutupi aib MK, supaya apa? Masyarakat kembali menghormati MK. Jangan berlarut-larut menjadi mahkamah keluarga, makalah kalkulator, makalah kong-kalingkong, makalah mahkamah apalagi. Tidak jelas. Jadikan MK sebagai mahkamah kemanusiaan. Yang mana tentukan palunya itu tidak sekedar bunyi, tapi dia punya dampak positif, yang mana kemudian marwah MK terbukti kembali sebagai lembaga yang marwahnya tinggi. Bang Habib sebelum ke Bang Kaudari, Bang Habib ditanggapi sekali. Bang Habib Yang menarik ya, satu, kalau kami sih kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi polisi moral, seolah kita yang paling bermoral, termasuk menjudgment kawan-kawannya Anwar Usman sebagai tidak bermoral tadi kan. Kawan-kawannya Anwar Usman siapa ya? Pak Suhartoyo, Bu Eni, dan hakim-hakim MK yang waktu itu sebagian besar masih ada sampai saat ini. Ini yang dijudgment oleh Bung Mustafa gitu kan. Nah, saya ingin katakan ya bahwa tidak ada pelanggaran etik sama sekali terkait pencalonan Gibran. Karena yang dihukum itu Anwar Usman, bukan Gibran. Kenapa Anwar Usman masih yang dihukum? Karena dianggap tidak mundur, itu saja. Padahal praktek tidak mundur ini sudah dipraktekkan oleh Jimli Asidiki, sang ketua MK sejak beliau masih di Mahkamah Konstitusi. Sesederhana itu. Makanya kita nggak bisa katakan Anwar Usman dan kawan-kawan. Yang dianggap melanggar itu cuma Anwar Usman, Suhartoyo, ya kan ya, kemudian Bu Eni, siapa lagi tuh? Hakim-hakim MK yang lainnya, Saldi Isra, nggak ada masalah. Itu pun hukuman kepada Pak Anwar Usman
patut dipertanyakan dan memang dipertanyakan oleh rakyat. Kenapa? Kita baca berkas MK disebut membuka intervensi, tidak ada yang namanya intervensi sama sekali. Nah itu kan diulang-ulang oleh teman-teman kan, intervensi terhadap MK, bahkan itu menjadi salah satu subtitle dari permohonan. Padahal dalam putusan MK tidak ada sama sekali yang namanya intervensi terhadap MK dari luar. Dan jangan lupa teman-teman mengajukan dan mendorong mengajukan gugatan baru terhadap undang-undang hasil uji materi, namanya perkara 141. Semua hakim MK minus Paman Usman, minus Anwar Usman, kokoh pendirian yang mengatakan putusan MK 90 tidak ada masalah, putusan MK 90 tidak terdapat intervensi, putusan MK 90 tidak menyebabkan ketidakpastian dalam negara hukum. Itu ya diputus oleh hakim MK minus Anwar Usman. Jadi kalau Anda ya teman-teman mendaur ulang kembali masalah tersebut, justru rakyat semakin sadar siapa yang tidak bermoral, siapa yang tidak beretika, gitu kan ya. Kenapa mempersoalkan masalah yang memang nggak ada masalah demi keuntungan pribadi. Coba dengerin putusan MK yang dibacakan Saudara Jimli Asidiki. Melanggar 5 etika berat. Masa nggak ada masalah apa-apa di situ sampai dicopot begitu? Itu dia tanyakan kepada Pak Jimli Asidiki. Suatu saat Anda baca di dalam putusan tersebut nggak ada intervensi oleh siapa, kapan, di mana, apa bentuknya, gitu loh. Oke, dengerin dulu ya. Lihat kesaksian saksi kami pada hari pertama. Itu salah satu ahli mengatakan demikian. Tentu ketua MK didatangi oleh pihak yang ingin masalah ini tidak diteruskan. Tentu Pak ketua MK juga didatangi oleh yang kontra, tapi Pak ketua MK nggak balas. Kalau prinsipnya yang dia berarti setuju, berarti itu dia setuju dong bahwa ada intervensi. Jadi nggak mungkin MK ngomong kami diintervensi, nggak mungkin, nggak akan ngaku. Kita bicara hukum, bicara bukti Pak, ya bicara putusan MK dikatakan ada intervensi, buktinya mana, kapan, oleh siapa, apa bentuk intervensinya, gitu loh. Undang-undang itu lebih pandai dari Mas Habib. Loh, sekarang gini loh. Sekarang lihat dulu. Itu sudah rahasia umum. Ada nepotisme di sana. Umum justru tahu, nggak ada masalah dalam perumusan pasal 90, nggak ada intervensi, justru umum tahu gitu loh. Bapak-bapak, sepertinya masalah Gibran maju ini masih dipersoalkan sampai sekarang. Bang Kodari harus bersuara. Harus jawab ya Bang Kodari. Sesaat lagi Bang Kodari, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Di Catatan Demokrasi pemirsa, Bang Kodari, waktu Anda untuk mengomentari apakah kemudian hari ini ada sejumlah saksi ahli, kemudian juga sejumlah saksi yang dihadirkan. Sudahkah memenuhi sejumlah dalil mulai dari etika dibahas di sana hingga pencalonan Gibran? Ya, saya kira kan pendekatan dari masing-masing paslon ini berbeda ya. Kalau 01 saya lihat memang pendekatannya dia non konvensional lah, untuk pakai istilah yang lebih netral ya. Bingkainya itu bingkai konstitusi. Dia tidak mau masuk bingkai formal karena mungkin tahu kalau masuk bingkai formal itu akan ketemu dengan kesulitan-kesulitan seperti angka-angka. Jadi memang nggak masuk ke sana. Nah yang memang agak unik ini 03, ada bingkai konstitusi tapi juga ada bingkai formal atau bingkai angka-angkanya begitu. Yang sebetulnya itu juga agak mungkin merepotkan juga. Merepotkan yang pertama adalah caranya kan menjadi tidak konvensional, di mana angka 02 itu dibikin jadi 0. Itu saya belum pernah ketemu tuh. Ada paslon angkanya dibikin jadi 0 itu saya nggak pernah ketemu. Kalau ikut aturan dari MK kan harusnya 03 mengajukan angka tantangan ya, menghadapi angka-angkanya KPU begitu. Misalnya 03 mengatakan harusnya yang dapat 96 juta itu kami misalnya begitu. 02 itu cuma dapat 27 juta misalnya begitu. Nah, kesulitannya adalah ya pertama kalau ini dipenuhi sebetulnya bahwa 02 didiskualifikasi, menurut saya hasilnya nanti bisa aja Hakim Konstitusi mengatakan nggak ada pilkada ulang, nggak ada pilpres ulang, karena kan yang dicoret nomor 2, tetapi Anda kan menerima angka pilpres kemarin, kan diakui itu di gugatannya 03 ya Pak Bib ya, angkanya tetap 0140, kemudian 03 itu 27, ya udah angka ini aja, berarti pemenang pilpres adalah pasangan Anies Muhaimin, repot kan? Itu pertama kerepotannya. Yang kedua kerepotan berikutnya adalah Mas Hasto itu kan berkali-kali mengatakan bahwa seharusnya ini 2 putaran dan angkanya
03 itu 33% gitu. Nah pada hari ini saya tidak menemukan angka 33% itu di gugatan 03. Jadi sebetulnya ini menurut saya tim hukum 03 ini sedang berhadapan dengan Sekjen PDI Perjuangan, karena angkanya PDI Perjuangan itu yang dilontarkan oleh masa itu nggak dianggap itu, gitu loh. Jadi sebetulnya ya banyak kerumitan. Saya merasa bahwa pendekatannya 01 itu lebih aman, walaupun kalau bicara Mahkamah Konstitusi, saya mengikuti yang 2019, kan di 2019 itu keputusannya akhirnya kan ditolak permohonan, dan pada waktu itu MK itu kalau nggak salah keputusan nomor 1 ya kalau nggak salah ya tahun 2019 itu intinya kira-kira mengatakan bahwa ya MK tetap kepada soal selisih angka dan ini tidak terbukti, dan yang kedua MK tidak bisa masuk kepada hal-hal yang di luar wewenangnya MK seperti yang diatur oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 gitu. Jadi tadi siang kan ada perdebatan mengenai judicial activism dengan judicial restraint gitu ya. Nah, setahu saya tahun 2019 itu ujungnya Pak Bib, MK itu walaupun di depan seperti seolah-olah judicial activism, oh iya silakan saksi ngomong, silakan oke menteri kita panggil. Tapi begitu ujungnya dia konservatif, dia kembali kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 gitu. Jadi tetap diakomodir tapi hasilnya? Iya, bahkan terakhir itu di bagian akhirnya itu MK mengatakan begini, kami tidak bisa masuk ke wilayah di luar sengketa hasil karena itu sama dengan menihilkan peran lembaga-lembaga yang lain yang kalau menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu sudah ada kamarnya masing-masing. Misalnya pelanggaran administrasi dan prosedur itu ada di Bawaslu, bahkan menetapkan TSM itu ada di Bawaslu, soal etika, soal penyelenggara ada di DKPP, soal pidana ada di Gakumdu. Jadi tadi kan Bang Mustafa kan mengatakan hati-hati ya dengan Mahkamah Konstitusi, jangan-jangan nggak sesuai harapan. Saya mau bilang juga hati-hati ya, jangan sampai di depan Anda merasa seperti ini seolah-olah ikut skenario Anda, tetapi sebetulnya di ujung secara pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi ini nanti akan judicial restraint. Ada penjelasan teknisnya. Jadi memang apa namanya praktek pemeriksaan di MK, bahasa ilmiahnya praktek beracara di MK itu beda dengan di perdata. Tidak dikenal misalnya adanya putusan sela di depan. Kalau perdata kan begitu nggak masuk objek kita ajukan eksepsi, dijawab, eksepsinya dibikin putusan sela, lanjut atau tidak ke pokok perkaranya, ke masalahnya. Nah di MK ini semua memang diakomodir dahulu. Karena memang MK ini seperti abang senior saya katakan memang gardanya konstitusi. Jadi segala dispute, segala pertentangan, segala perdebatan mereka akan urai dan jawab satu persatu. Coba Mbak Maria ya cek putusan 90. Kenapa tebal putusan-putusan MK itu? Karena semua isu itu diuraikan. Ada pendapat begini, dijawab begini. Ada pendapat begini, dijawab begini. Lengkap. Jadi kalau baca putusan Mahkamah Konstitusi seperti kita baca disertasi. Lengkap, detail, sampai alasan-alasan, sehingga orang kalau sebetulnya tadi melepaskan keberpihakannya, membaca putusan Mahkamah Konstitusi orang tuh puas, nggak ada pertanyaan gantung-gantung lagi. Oh itu sih kemarin sih ini yang nggak diperiksa, itu sih nggak diperiksa. Itulah gaya beracara di MK. Jadi pemeriksaan, metode pemeriksaan dengan metode pengambilan keputusan itu dua hal yang berbeda. Ketika dia masuk ke metode pengambilan keputusan maka dia strict, kukuh, teguh bagaikan tembok Cina, dia nggak gerak dari ini ya, dari posisinya selama ini. Bang Firman dulu, silakan Bang. Sudah nyala Bang? Silakan langsung saja Bang. Berlin. Jadi begini, memang tentu nanti ada putusan akhir ya. Tapi kami melihat 1-2 hari ini Mahkamah relatif terbuka, demokratis dan akomodatif. Yang pertama, hakim Mahkamah mengakomodasi permohonan dari para pemohon, yaitu menghadirkan sejumlah saksi sebagai pejabat negara yang otoritatif yang berkaitan dengan beban pembuktian yang disampaikan. Yang kedua, ada banyak hakim Mahkamah yang berdialog kepada para saksi. Itu menunjukkan seperti kualitas persidangan. Kami ingin menyampaikan komposisi dan konfigurasi saksi yang kami hadirkan. Yang pertama adalah memang berkaitan dengan tesis atau posita awal bahwa memang itu berkaitan dengan nepotisme. Kemudian soal persyaratan di kualifikasi pasangan calon.
kemudian abuse of power, kemudian juga pelanggaran TSM. Makanya kami menghadirkan setelah Frans Mangkuseno yaitu 3 orang yang berkaitan dengan posisi, orientasi dan peran MK. Makanya ada Profesor Aan, kemudian ada Dr. Charles Simabura, kemudian yang ketiga juga ada I Gusti Putu Arta. Jadi berkaitan dengan soal posisi orientasi MK dalam konteks sistem politik ketatanegaraan kita, dalam kaitan dengan pembangunan demokrasi konstitusi, dan kemudian dibumbuhi dengan I Gusti Putu Arta yang tahu soal persyaratan kualifikasi sebagai mantan komisioner KPU. Lalu karena kita juga membuat tesis soal bahwa ada soal politisasi anggaran negara, kalau negara bentuk bansos, maka kita menghadirkan Profesor Didi Damanhuri. Apakah ada relasi? Tentu dalam posisi kita menyampaikan, memang ada dampak elektoral dengan bansos itu. Lalu klaster yang berikut adalah... Tapi dianggap tidak nyata Bang, hubungan klausal antara bansos dan juga hasil suara 02? Ya, kita menunggu mahkamah menilai itu. Kemudian yang berikut adalah klaster yang berkaitan misalnya dengan kenapa kita menggunakan psikologi sosial, kemudian psikologi politik. Karena itu dampak itu dalam perilaku politik, kemudian perilaku pemilih, perilaku voters. Jadi ada Profesor Hamdi Muluk dan ada Ibu Risa. Lalu karena kita juga mengajukan soal Sirekap, bahwa ada juga persoalan manipulasi di situ sebagai sebuah instrumen untuk melegitimasi kecurangan itu, maka kita menghadirkan ahli IT yaitu Ibu Leoni. Kemudian juga ada sejumlah ahli yang lain. Itulah komposisi, konfigurasi saksi yang kita hadirkan untuk mendalilkan, membuktikan soal materi yang kita sampaikan. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Sudah cukup puas dengan hasil sidang hari ini? Oh, sangat puas karena sesuai dengan yang kita dalilkan. Kemudian kita memberikan beban pembuktian melalui pemaknaan kehadiran saksi. Karena itu kan berkaitan dengan alat bukti ya, dokumen, kemudian saksi ahli dan saksi fakta. Dan soal sebetulnya Bung Khodari putusan 2019 sebetulnya instansi TSM disentuh oleh mahkamah, tapi memang putusan mereka menyampaikan tidak terpenuhi, tidak terbukti. Terkonfirmasi itu dengan ada dialog mengenai ada sejumlah yang disampaikan pemohon waktu itu tahun 2019, tapi memang tidak terpenuhi, tidak terbukti. Tapi soal ruang itu ada karena memang mahkamah ingin membangun bahwa sebetulnya mahkamah itu adalah bukan mahkamah pendekatan kuantitatif, bukan pendekatan nominal, tapi sebuah mahkamah yang memang menyentuh soal bangunan politik ketatanegaraan. Makanya kalau kita bandingkan dengan 22E dan 24C itu saling melengkapi. Jadi dia sangat membangun paradigma yang kualitatif, bahwa nanti misalnya ada pendekatan yang lain, itu soal kemudian. Itulah posisi yang kita harapkan, yang kita mohon kepada mahkamah melalui kehadiran saksi-saksi di situ untuk mengkonfirmasi. Bang Mustafa Nara, apakah nanti di tanggal 5 April dengan kehadiran para saksi dari 4 menteri ini akan mengubah jalannya persidangan, akan ada kejutan atau hanya berlangsung normatif semua diakomodir pernyataannya? Saya yakin ada. Jadi sesuatu apapun itu biasanya ada yang progresif, ada yang memulai. Kalau MK selama ini dianggap landai-landai saja. Biasanya MK itu kayak gini patronnya, biasanya begini, biasanya begini. Ada bosannya juga ya. Jadi kali ini MK akan buat kejutan, akan membuat suatu gebrakan otak kanan, ya, otak kanan. Gebrakan otak kanan. Otak kanan, yang mana ini nggak diduga-duga oleh Khodari. Itu sudah kita prediksi. Kenapa? Ini bersih MK yang sekarang ini, cenderung bersih dibanding yang sebelumnya. Yang tadi saya bilang mencoreng MK dengan tinta hitam itu, sekarang kita bisa prediksi sekarang. Nah, pemilu 2019 beda dengan sekarang. Dulu Pak Prabowo itu, mohon maaf ini soal etika ya, langsung menolak seluruh hasil pemilu tanggal 21 Mei. Saya terlibat juga. Jadi pemilu 17 April, 21 Mei ditolak oleh Pak Prabowo, sehari kemudian rusuh Bawaslu itu. Jadi berbeda. Kalau kita sangat etis ini, bahkan Pak Hamdam Julfa, yaitu mantan ketua MK, itu oleh kita nggak boleh jadi saksi karena apa? Etika. Kita menjunjung etika. Kalau mau nih Hamdam Julfa jadi ahli, mungkin bisa membuat Pak Khodari geleng-geleng kepala, Pak Hotman Paris jadi diem, tapi nggak dilakukan karena kita menjunjung etika. Tidak begitu teriak-teriak di media yang itu membahayakan publik. Kalau jadi ahli, gini, karena dia sudah tegas posisi MK itu tidak masuk ke kuantitatif, dia malu kalau hadir ke sana gitu loh. Besok Jumat gimana Bang? Jumat ya. Balik lagi. Lalu kuantitatif panjang nanti. Jumat itu menteri-menteri selalu dipanggil dan itu sebagian saya kenal beliau dan ini akan menjadi sebuah sejarah baru ya. Meskipun itu Pak Hartoyo mengatakan bahwa ini untuk kepentingan MK, tapi kami sejak awal di petitum itu minta
tuntutan itu minta menteri dihadirkan supaya membuka jalan terang. Karena di antara menteri ada yang kontradiktif. Nanti coba ya, Pak Muhadjir Effendi. Ya, yang siapa? Pak Muhadjir Effendi dengan Bu Risma itu kan nanti akan kontradiktif. Ingat ya, Bu Risma dari partai apa, misalkan ya. Jadi nanti akan dikontradiktif oleh hakim. Ditanya-tanya itu berdua itu. Bu Risma mengatakan cuma 78 triliun ya biaya anggaran dari 497 miliar itu bansos itu yang dianggarkan tahun 2024, kami hanya 78 triliun. Yang lain kami tidak. Tapi Pak Muhadjir nanti dulu. Tapi Pak Muhadjir mengatakan bahwa kami tidak melibatkan Kemensos karena Kemensos sibuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Ini nanti akan di cross check. Jadi ini memang masih misteri. Kenapa anggaran bansos itu besar? Kemensos yang memiliki memiliki hak untuk mengatur mengelola itu. Yang kedua lihat nih. Bansos dengan anggaran sebesar itu, seharusnya bansos yang benar itu kan ya. By name by address. Yang menerima itu miskin misalkan, ada alamat, ada KTP-nya. Jadi yang diberi itu kalau dibakar kembali ya. Jadi yang diberi nanti dulu. Ya bukan, yang soal 79 dengan 400 bansos itu nggak ada ya kaitannya. Diberikan kepada orang yang nanti kalau dipanggil lagi ya diketok lalu diawasi oleh DPR. Itu soal etika ribut 02 Bapak-bapak, ini kuping kiri sama kuping kanan kami sama-sama mendengar narasumber. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bertepatan kita berada di malam 23 Ramadan dalam acara Catatan Demokrasi kita, di mana mudah-mudahan apa yang tengah berjalan dalam satu sidang di Mahkamah Konstitusi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu anugerah yang besar, hidayah yang besar, agar bisa mendapatkan keputusan yang jelas dan pasti. Karena sesungguhnya pertikaian apapun, kalau sudah ada di dalam satu majlis mahkamah, maka hakimlah yang paling menentukan. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 menjelaskan kriteria jenis hakim. Apa kata Rasulullah? 3 hakim, yang 2 di neraka, yang 1 masuk surga. Mudah-mudahan hakim-hakim kita yang tengah menyidangi peristiwa pertikaian pemilu ini, insya Allah termasuk hakim-hakim yang ada nanti di surga. Siapa hakim yang di neraka? Yang kedua-dua hakim di neraka, warajulun kadin, rajulun yang memberikan seorang menjadi penentu hukum, yang memutuskan ketentuan satu hukum. Ia tahu akan permasalahan, tapi dia memberikan keputusan tanpa ada keputusan yang benar dan kepastian. Maka itulah kata Rasul, inilah calon hakim yang di neraka. Yang kedua, ada lagi hakim yang di neraka. Dia tidak tahu masalah tapi berani memutuskan, sehingga akhirnya menghancurkan dan merusak hak orang lain. Dan yang ketiga adalah hakim yang tahu dan bisa memutuskan dengan benar. Benarnya adalah bukan karena intervensi siapapun dan bukan karena apapun, tapi kebenaran yang hakiki, yang keluar dari sanubari dan nuraninya, dan berdasarkan tahapan-tahapan yang sesuai dalam aturan. Harapan kita mudah-mudahan sengketa ini akan cepat berlalu dan semua akan kelar. Harapan kita semua para politisi harus bisa menjadi negarawan, bisa menerima keputusan dengan pasti. Ramadan harus kita jadikan momen introspeksi diri. Ramadan kita jadikan jalan ke depan buat bangsa kita 5 tahun ke depan. Siapapun besok yang menang, siapapun besok yang terpilih, itulah pimpinan kita. Kita terima dengan lapang dada. Inilah proses yang diharapkan dalam Ramadan. La'allakum tatakun, kata Allah. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Takut bukan karena ada yang melihat, tapi takut karena ada yang tidak terlihat. Siapa yang tidak terlihat? Allah. Kalau sudah Allah kita takuti, everywhere and everywhere, insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumarno, Bang Kodari, Bang Habibur Rahman. Terima kasih banyak. Minggu depan udah lebaran nih, soalnya udah mudik ya. Terima kasih juga untuk Bang Nahra, terima kasih Bung Firman, dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Pamulang dan juga Universitas Bakri. Pemirsa, catatan demokrasi berakhir hari ini. Sampai di sini kita akan lihat ini bagaimanakah sengketa Pilpres bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kita kawal terus. Saya Maria Sedap. Dan saya Andromeda Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh